Hola, salam Just Talk. Kemarin gak ada video dan hari ini gue bahas satu Barca. Kemungkinan sampai Juli gue tidak tiap hari bikin video karena gue juga butuh istirahat. Tapi nanti di bulan Agustus ada perubahan besar di Just Talk. Bulan Juli nanti gue jelaskan lebih detail lagi perubahannya apa aja. Salah satu adalah kolom komentar dibuka. Oke? Dan besok gue itu mau bahas transfer sama kasusnya Pogba. Transfer lain-lain, kita tahu Arsenal baru beli pemain dan Chelsea, MU dan lain-lain lah. Kita mulai dari Barca. Untuk yang mungkin belum tahu, kemarin Barca itu melakukan sebuah, ya mereka sebutnya assembly. Assembly itu istilahnya para sosio dikumpulin. Sosio itu apa? Sosio itu fans Barca yang tinggal di Barcelona atau di Spanyol yang lebih dari 3 tahun sudah jadi member, bulanan bayar, tahunan bayar, 3 tahun lebih mereka boleh memilih. Dan mereka memilih itu untuk meng-approve kebijakan karena Barca ini dimiliki oleh sosio. Oke, satu. Kedua, yang diundang itu 5.000 sosio, tapi yang hadir hanya 669 kalau nggak salah, sekitar itulah. Jadi kehadiran sosio ini dibutuhkan suara mereka untuk meng-approve, menyetujui kebijakan finansial FC Barcelona agar mereka bisa mengatasi krisis ini. Oke? Jadi kalian tahu semua bahwa Bartomeu meninggalkan banyak utang 1 miliar euro lebih, dan itu pelan-pelan harus dilunasin. Nah, si Tebas bilang sebelum akhir Juni kalau nggak salah itu harus dilunasin 590 juta euro. Gue nggak tahu utang apa aja, tapi intinya baru lunasin baru mereka bisa mendaftarkan para pemain dan lain-lain. Sementara sambil berjalan secara non formal, Barca sudah mengikat 2 pemain, itu Christensen sama si Kessie, ya. Itu udah deal, tinggal tanda tangan kontrak lah, dan itu belum bisa dilakukan karena situasi finansialnya masih berantakan. Nah, di sisi lain lahirlah gosip sebelum kemarin, ya, lahirlah gosip bahwa ini akan dijual, Frenkie de Jong akan dijual, gaji akan diturunkan 50% dan lain-lain. Itu benar, itu kalau seandainya kebijakan ini nggak di-approve, itu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Barca. Oke. Nah, kemarin mereka kumpul, ada 2 kebijakan yang harus di-approve. Satu, menjual BLM, ya. BLM itu bukan yang di Amerika, ya, tapi BLM itu singkatan dari Barca Licensing dan Merchandising. Oke, jadi merchandising, barang-barang souvenir dan lain-lain itu plus lisensi untuk membuat barang itu dijual 49,9%, sehingga Barca masih punya mayoritas, which is 50,01%, ya. Jadi mereka nggak bisa ngatur kebijakan, mereka hanya menerima dana orang yang mau beli saham itu. Dan itu di-approve, menghasilkan antara 200 sampai 300 juta, dalam arti mereka harus nego ulang lagi untuk mendapatkan angka semaksimal mungkin lah. Feeling gue sih di antara 250-300, mungkin sekitar 275-an. Oke, itu dan deal. Nah, habis itu voting kedua itu TV rights. Nah, TV rights gue ceritain dikit sebelum gue kesana. Si La Liga, Tebas, itu menggait investment company dari Luxembourg namanya CVC. CVC ingin membantu karena pandemi, ingin membantu klub. Oke. CVC menawarkan dari TV rights mereka hanya beli 10%. Jadi setiap tahun itu 10% buat CVC. Nah, itu nilainya gue nggak tahu apakah rata atau enggak, tapi yang ditawarkan ke Barca nya 250 juta. 225, 250, nggak sampai 300.
selama 50 tahun. Udah gila jual hak 50 tahun. Akhirnya klub besar kayak Barcelona, kalau nggak salah ada 3 yang menolak, yaitu Barcelona, Real Madrid sama Bilbao. Bilbao gue nggak yakin, tapi Barca Madrid pasti tolak itu. Nah, artinya mereka mau jual sendiri. Salah satu income besar itu kan dari TV. Laporta bilang ada yang menawarkan 10 tahun TV rights-nya 100% dijual semua. Mereka menawarkan 1 miliar euro, ditolak sama Bartomeu. Nah, sekarang yang ditawarkan oleh Bartomeu kepada Socio adalah 25% akan dijual. Boleh nggak? Kasarnya begitu. Nah, dijual berapa tahun? Yang gue baca itu 25 tahun dijual. Jadi selama 25 tahun investment company ini dapat income 25%. Nah, TV rights itu setahu gue ya, itu 100 juta lebih. Gue lupa 125, 150, 100 juta lebih lah pokoknya. Jadi 25% itu buat investment company. Nah, selama 25 tahun itu berapa persen yang didapatkan oleh Barca? Angkanya di sekitar 500 sampai 600 juta. Jadi setelah, kalau nggak salah, setelah 10 tahunan lebih, si investment company ini dapat modalnya balik, 15 tahun mereka dapat untung. It's a good deal. It's a good deal untuk kedua pihak. Business deal dalam arti Barca harus pinter-pinter nego, karena TV rights kemungkinan kan cukup stabil. Nah, dengan total pendapatan dari dua proyek ini itu sekitar 700-800. Asumsi 590 harus dijual, harus dikasih ke lunasin utang. Mereka masih ada duit, kalau saya dapat 800 masih ada 210 juta. Oke. Nah, 210 juta ini digunakan untuk beli pemain dan lain-lain. Nah, kasus Christensen, Kessie ini kan free transfer. Jadi cuman bayar gaji, which nggak terlalu banyak juga, 5-8 juta setahun. Oke. Nah, Frenkie de Jong ini agak ribet, karena Frenkie de Jong musim depan itu gajinya 19 juta. Jauh daripada rata-rata pemain Barca. Dan gue rasa Frenkie de Jong akan dijual. Karena apa iya Frenkie de Jong mau turunin 50%, sementara banyak klub yang incer dia. Di sisi lain, Frenkie de Jong nggak terlalu bisa dimanfaatkan oleh Xavi, karena dia itu lebih nyaman dengan posisinya Busquets sekarang. Walaupun Busquets hanya setahun di situ, tapi untuk menjadi attacking midfield, Frenkie itu bukan kekuatan Frenkie de Jong. Nah, yang bisa gunakan Frenkie de Jong, feeling gue itu City sama si United, terutama United karena ada Ten Hag. Nah, yang jadi masalah juga, Frenkie de Jong mau main Champions League, dan City dan United itu bisa bayar, terutama City. Cuman City juga bilang, gue gak mau bayar 85 juta. Nah, ini jadi masih nego. Tapi bisa juga Frenkie de Jong dipertahankan, karena duit udah is not an issue. Dan sekarang Barca mau menawar juga si Lewandowski dengan nilai 50 juta. Kalau itu terjadi, duitnya masih sisa banyak. Jadi yang diincar juga Koundé, 50 juta juga. 210, let's say kurangin 100 lah buat Koundé dan Lewandowski, masih ada cepean. Buat gaji-gaji itu ketutup. Belum income yang lain kan, yang sekarang lagi berjalan. Jadi harusnya setelah dua ini di-proof, dan TV rights itu sebelum akhir bulan Juni akan di finish, diselesaikan dealnya, sehingga Barca sudah bisa bersaing lah, kasarnya begitu. Dan mereka juga lagi nego dengan Alonso Aspi itu cuma 5 juta kalau nggak salah. Aspi kontraknya habis, tapi Chelsea katanya bisa memperpanjang secara otomatis dalam setahun, jadi gratis. Kalau Alonso itu cuma 5 juta. Intinya murah, tapi benar-benar pemain berkualitas, karena Barca sudah punya beberapa pemain yang cukup muda. Araujo, Des, Garcia, terus siapa namanya, Xavi, Pedri, Ansu. Jadi butuh pemain yang lebih senior. Bahkan mereka juga incer Pau Torres. Nah, kalau pemain-pemain yang gue sebut itu datang semua, definitely Barca bisa bersaing, bisa meroket tanpa Messi.
Jadi yang penting sekarang Sosio sudah menyelamatkan sikonya Barca, sekarang tinggal manajemen bagaimana mengelola ini untuk biar mendapatkan pemain yang dia inginkan. Itu kemungkinan akan 6 sampai 8 pemain datang untuk memperkuat tim ini, dan itu sangat penting sekali agar bisa bersaing kembali. Itu tujuannya, karena Alves juga nggak diperpanjang, jadi tinggal ada Des di kanan, Mingueza mau dijual, Balde di loan. Jadi Alonso itu butuh di sayap kiri, Aspi butuh di sayap kanan untuk penggantinya Des sama si Alba. Nah, kalau dari sisi pemain yang datang, dan dengan sikon yang ada, gue sih bilang oke banget apa yang dilakukan Barca kalau seandainya semua terrealisasi. Hanya sekarang seninya kan lu nggak bisa jualan tiap tahun. Jadi semoga ini menjadi batu loncatan, memperkuat sehingga mereka bisa menarik lagi sponsor-sponsor yang lain, biar tahun depan itu nggak tergantung sama sekali sama apa namanya income yang lain, biar mereka nggak usah jual ini jual itu lagi. Yang gue dengar bahkan studionya mau dijual tapi nggak jadi kayaknya. Tapi ya, which is good. Oke, sementara itu dulu, kita ketemu besok dengan update transfer. Thanks for watching.